Dia Pak Indan nelpon dia sekarang ke teman-teman. HP ambil itu telepon. Halo, apa kabar? Nanya apa aja sih bebas. Enggak enggak berani. Karena ini sosmed bang. Batur ge loba. Batur nu mengungkapkan cinta di lapangan di Hey guys, saya berada di Deyot Channel. Ini Deyot Channel ya? Iya. Deyot Channel. Sini dong bang. Oh siap. Kita ngopi bareng bang. Oke. Ini perkenalkan ini Tibai Aryanata, Bapak Tibai yang punya channel ini. Saya kesini diundang untuk podcastnya channel ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa diundang ya. Karena mungkin waktunya ini lagi luang. Ya betul. Lagi luang ya. Lagi luang, ada waktu untuk podcast. Alhamdulillah. Pak Indra ini jangan lupa subscribe juga channel YouTube Pak Indra Inspire. Jangan lupa ya, tonton videonya, seru sekali, itu banyak sekali videonya ya. Ya. Ada video-video sinematik ya. Sinematik itu. Tutorial juga. Tutorial. Tapi jangan lupa subscribe di YouTube channel terutama. Oke. Ya. Jangan lupa like, komen juga, Komen di bawah. Di bawah ini ya. Kan kita ya ngobrolnya ngelentur. Tapi kan kita ngobrol. Ngobrol. Bagaimanapun kita ngobrol kan. Ngobrol sharing aja ini. Pak Indra, gimana sehat? Alhamdulillah, gimana tuh? Damang. Pilih nomor 2. Damang kan. Alhamdulillahnya. Ini waktu nggak penuh gitu. Oh enggak. Ini lagi sebenarnya tadi tuh sebenarnya pengen main saya tuh kan. Ya biasalah habis kekulintingan gitunya kemana gitu kan. Ternyata tadi ngontek kan. Ya. Ngontek di mana kan gitu. Ya. Oh di rumah kan, kata abang kesini kan gitu. Oh jadi saya kesini gitu kan. Ya. Ya alhamdulillah bisa bertemu lagi dan bisa mengisi di channelnya Deyot Channel juga. Ruang obrolan ini. Ruang obrolan Deyot Channel ya. Kita sekarang gak akan ngobrol tentang ya ngobrol receh lah. Receh. Semrawut jadi kemana aja, yang penting kita bisa menghibur teman-teman semua yang menonton dan juga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Sip. Bagus. Itu kan kita harus membuat video itu harus bermanfaat. Oh iya dong pastinya. Harus bermanfaat dan jangan lupa ngopi dulu bang. Penting ngopi Kang. Bang ya bang. Kumaha tadi di sekolah kumaha ya? Alhamdulillah. Sekarang itu kan kemarin tuh PHP sebetulnya. PHP kumaha? Ya pemerintahan kan mau tatap muka, tapi batal. Sebetulnya itu PHP. Anak-anak itu sudah pada semangat, sudah ada yang ya mungkin ya beli buku baru atau beli baju baru buat udah persiapan lah. Dan sekolah pun sudah persiapan ya verifikasi, udah standar lah, untuk memenuhi standar. Tapi kok bukan ditolak sih, sebetulnya dibatalkan lah, dibatalkan oleh ya mungkin dari pemerintah daerah juga katanya batal tatap muka. Iya. Ya akhirnya kita ya mau bagaimana lagi, daring lagi. Daring lagi ya. Iya, itu mau sampai kapan bang? Entah sampai kapan aku. Gitu serasa pakai gitu. bukan kita yang menentukan. Bukan kita yang menentukan, soalnya kan kita terikat gitu kan. Iya. Bagaimana kita yang di atas aja lah. Iya gitu. Maksudnya gimana pemerintahnya aja ya. Setujui atau tidak. Karena kan kita menyangkut instansi mungkin ya. Ujung tombaknya ya memang pemerintah ya. Kita harus patuh kepada pemerintahan emang. Betul Kang? Iya. Karena emang mungkin lagi pandemi juga Kang ya, belum beres. Ini tuh kan hampir kemarin juga dilihat ya, mungkin kurang lebih itu nyampe 10.000 itu seharinya itu nyampe. Dan juga kita sekarang ngobrol ini aja lah. Kemarin kan ada tuh berita
berduka, Iya. kita turut berduka cita Iya. dari The Youth Channel dan Indra Inspire juga, dari keluarga The Youth Channel semuanya, buat keluarga yang kehilangan keluarganya yang musibah Sriwijaya. Kita turut berduka cita dan mudah-mudahan keluarganya menerima dengan ikhlas, dan mudah-mudahan semua yang jadi korban itu diterima di sisi Allah. Amin ya Allah. Apapun yang itu di sisi Tuhan ya. Ya. Kita turut berduka cita. Iya. Karena mungkin musibah itu Ya kita tidak tahu kan. Nggak tahu gitu kan ya. Ajal nggak tahu. Kemarin ada yang sempat seru tuh maksudnya bukan seru ya, jadi terharu juga, ada seru juga, ada sedih sebetulnya ya. Waktu musibah. Kalah Kang. Oh benar. Maksudnya yang serunya gimana Kang? Nah gini, yang serunya ada baru-baru ini tuh yang ini nih, yang katanya ada satu bosnya itu bilang ke istrinya, jadi gini, ada bos saya tuh, tapi itu nggak tahu benar atau salah, saya nggak tahu kan, tapi itu hanya di Twitter saya lihat, katanya gini, bos saya bilang ke istrinya mau pergi ke Pontianak, tapi dia malah pergi ke Bali, dan dia itu terdeteksi dia jadi korban gitu, dan dia ke Bali itu hanya keselingkuhannya gitu, dia tuh berpikir, saya mau bagaimana pulang ke rumah ya sekarang, katanya. Di rumah soalnya udah disiapin tenda dan udah disiapin itu pemakaman katanya gitu. Padahal dia di Bali, itu seru itu. Oh itu. Terus banyak yang komen-komen, ya udah bang pura-pura aja. Enggak, maksudnya itu emang informasinya jelas, apa emang di Twitter itu emang informasinya jelas, apa gimana gitu, emang ngada-ngada gitu. Saya juga kurang tahu. Nah, kan namanya di sosial media banyak lah orang-orang yang mungkin ada yang hanya candaan aja, mungkin ada yang serius juga, kita tahu kan, kita nggak tahu. Sosial media itu panas. Dan yang paling terharunya itu ketika Kapten Afwan itu ya, yang kaptennya, beliau katanya sering ya beragama Islam dan juga sangat kuat agamanya. Beliau itu kalau sebelum berangkat selalu sholat dulu, selalu sholat dulu. Dan kata-kata terakhir dari beliau adalah, setinggi apapun kamu terbang, kalau 5 waktu tidak akan mencapai surga. Kalau meninggalkan sholat 5 waktu tidak akan mencapai surga. Itu yang paling berkesan. Makanya sekarang lagi seru nih, itu rame. Gitu. Lagi itu trending. Kapten Afwan ya. Iya. Dan mungkin ke kapten-kaptennya yang lainnya juga kan itu YouTuber Vincent ya. Vincent. Sampai trending juga, alhamdulillah ya. Jadi terus ada yang sedihnya itu ada anak-anak kecil yang memang story-nya sebelum pemberangkatan dan sesudahnya itu ditemukan hanya kaosnya aja, ada sweaternya aja. Itu sangat sedih. Iya emang. Ada kata-kata terakhir buat keluarga. Memang karena kejadian musibah kemarin itu merupakan musibah yang kita hancur, benar-benar hancur gitu. Iya. Sampai saya lihat di berita itu waktu itu potongan-potongan daging menempel di pesawat. Iya. Di puing-puing pesawat gitu maksudnya. Itu sampai seperti itu. Berarti itu saking kan gini. Ledakan saking dahsyatnya. Karena gini ada yang bilang kalau misalnya kan gini. Si kapal itu ke bawah. Iya, perahu keluar ya. Ke hanap jatuh jatuh ke hanap kan gitu. Namun keluar ngapung kan gitu ya. Maksudnya gini. Jadi Kang, di dalam kalau pesawat kan emang mungkin beratnya mungkin beberapa ton gitu ya, mungkin ya gitulah. Saya kurang tahu. Jadi si ngegejret itu emang ngegejret gitu, saking tarik gitu, sampai kecepatan berapa gitu kan. Tapi memang itu belum bisa ditentukan tuh, makanya baru tadi ya kalau nggak salah berita black box-nya itu ketemu, diangkat, alhamdulillah sudah dikasih NKRTI ke pihak berwajib. Nah, yang belum tahu itu gini, ada bukan beberapa teori lah, maksudnya beberapa mungkin teori juga bisa lah, anggapan lah mungkin ya. Kalau menurut saya sendiri itu kan, kalau penudakan, kenapa sih nggak bisa di pesawatnya itu nggak harus gini gitu? Kenapa nggak gini gitu, datar gitu pesawatnya? Jadi ketika terjun itu ke air aja, mendarat gitu, kayak mendarat di air lah gitu. Kenapa sih nggak gitu? Kalaupun gitu mungkin nggak bakalan terlalu hancur, Pak Indra. Iya. Iya kan? Kan kita nggak tahu ya itu kejadiannya bagaimana. Jadi gini kan, maksudnya kita harus tahu dulu mesinnya di mana. Mesinnya apa di depan, apa di itu kan?
Ya mungkin bisa terjadi kalau ini mah logika ya, berpikir logika ya, berpikir logika. Maksudnya bukan berpikir teori ya. Jadi kalau misalnya si mesinnya di depan ya, si mesinnya di depan karena mungkin si kapal itu kalau mesinnya di depan kan berat. Si mesin itu kan mesin kapal itu kan pasti berat kan ya. Iya. Ya mungkin nanti kalau misalnya si mesinnya di depan pasti gitu kan. Bener gak? Enggak kan, itu bisa seimbang Pak Indra. Seimbangnya gimana kan otomatis kan sedangkan si kapal itu udah mati misalnya. Kan gitu kan? Iya, udah mati. Gini, ada suatu kejadian waktu tahun 1980 berapa ya gitu, waktu di Amerika itu, yang di Amerika, yang kapten penyelamat itu juga sama mesinnya mati, cuman ketinggiannya memang nggak terlalu tinggi, cuman dia tuh di saat mesin mati disuruh mendarat ke perkotaan dan perkebunan, tapi dia gak mau, pengen ke laut, pengen ke sungai besar gitu, kalau misalnya di daerah itu di Amerika kalau nggak salah, itu udah lama banget. Tapi itu mesin itu terjun, kapalnya terjun, pesawatnya terjun, tapi nggak langsung nutup gitu Pak Indra. Jadi gini nih posisinya, mendarat di air, meskipun kencang, langsung mendarat di air, jadi nggak hancur gitu. Nah itu yang teorinya, maksudnya tanggapannya kita, apakah itu mesinnya udah kebakar duluan, apakah memang udah kebakar, misalnya ada kendala nih gitu, kebakar duluan lalu pas begitu ke air langsung hancur, mungkin seperti itu, tapi nggak tahu karena apa. Ya memang setingginya pasti kalau tinggi itu ketika mendarat ke air pasti hancur kan, sakit kan, pastilah namanya barang juga semua kalau kita lempar ke air pasti hancur ya, kalau nggak mental. Tapi posisinya itu kalau misalkan bisa dikendalikan, itu nggak mungkin seperti itu mungkin kalau menurut saya. Ya kan gini. Saya kurang tahu sih. Karena emang orang panik itu kita kalau misalnya ada gempa nih. Iya sih. Kalau ada gempa gimana tuh? Pasti kan teriak-teriak gimana kan? Nah itu juga sama kan gitu ya. Ya itu aja. Karena emang mungkin nggak tahu lah mungkin ya si co-pilotnya itu karena emang mungkin panik gitu kan ya, panik gitu. Panik mungkin. Gitu. Dan kita nggak ada yang tahu lah. Dan nggak ada yang tahu, hanya ya kita ngobrol aja. Ngobrol ya. Meskipun kita bukan ahlinya, kita hanya ngobrolin aja. Ngobrol gitu, aja. Supaya agar ya kita turut berduka cita lah itu. Turut berduka cita ya. Suatu musibah masyarakat Indonesia tentunya bukan para korban saja, ini musibah untuk masyarakat Indonesia. Harus selalu berhati-hati, harus selalu beribadah juga, harus selalu berdoa sebelum berangkatan. Bahkan ada kata-kata ini, pentingnya bilang sudah sampai itu di situ. Nah itu. Apa sih? Kalau misalnya udah sampai kabarin ya. Nah itu kan seorang misalnya yang bucin misalnya, yang pacaran. Bukan yang bucin aja sih. Yang kalau misalnya udah nikah apa gimana juga sama sih kan ya, suka bilang gitu. Ya emang arti dari semua kata-kata itu jadi emang sekarang mah jadi tahu gitu kan ya. Iya gitu. Apa arti dari sebuah kata-kata yang bilang kalau udah nyampe kasih tahu. Ya mungkin seperti itu kalau misalnya kan. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya gak bilang mah takutnya ini tuh ada apa ya gitu kan. Iya seperti itu kan. Gitu jadinya. Jadi harus emang kalau ada apa-apa bilang gitu. Jangan sampai kalau misalnya udah nyampe nggak bilang gitu. Iya betul Pak Indra. Bentar saya benerin mic dulu. Jelek anjir mic-nya, belum punya modal Pak Indra saya. Oh iya. Ya udah. Gak apa-apa. Yang penting aja maksudnya. Yang penting berkreasi dulu aja Pak. Ya memang kita itu anak muda harus berkreasi. Iya gitu. Apapun keadaannya kita pakai aja. Iya gitu. Modalin atau endorse Pak Gilang. Halo Pak Gilang, saya modalin nih buat podcast. Pak Gilang kemarin komen. Apa cenah? Harus belajar sama Kang Fahru katanya. Saya Pak Gilang aku endorse saya nih buat modal nih gitu kan. Studio kan. Pak Gilang kan banyak uang. Ya modalin Pak Gilang. Supaya lebih baik lagi. Insya Allah Pak Gilang. Kalau kedepannya insya Allah kita teman-teman akan lebih baik lah kalau kita seadanya aja ya. Penting kita obrolan kita. Nah di situ memang ada kata-kata itu yang paling berkesan lagi. Bukan berkesan sih. Jadi trending. Gitu. Trending ya. Padahal kata-kata itu tuh udah lama sebenarnya. Bukan udah lama, sudah biasa. Udah biasa digunakan. Cuman memang trendingnya sekarang meskipun
pada hal layaknya udah pada tahu bilang seperti itu teh emang bagus gitunya, bagus dan emang harus gitu karena kabar itu sangat penting gitu. Sangat penting. Nah itu. Kita juga nggak mau di PHP-in sama Nah gitu. Rasanya bagaimana kalau di PHP-in? Nggak enak kan? Nggak enak gitu. Bucinnya podcast. Nah gitu. Bucinnya podcast. Jadi kita itu kan memang harus mengabarin, Kang. Segala sesuatu harus ngabarin sebenarnya. Iya, betul. Jangan sampai kita tuh kemana-mana gak ngabarin gitu kan. Iya, karena betul. Gini loh, sebagai kan kita belum nikah ya, nih Bang ya. Iya. Kamu ya bukan kita sih sebenarnya. Aku lah. Saya. Aing. Indra. Indra kan belum nikah nih. Emang sangat penting kalau misalnya ke ibu. Nah itu sangat penting kan. Karena emang kalau misalnya itu izin ke orang tua, segala sesuatu izin ke orang tua itu pasti didoakan Kang. Iya. Pasti itu. Pasti. Apalagi pun biang. Iya pun biang teh ibu maksudnya teh. Iya bilang ke ibu gini. Ini kan masih suka salam gitu kan ya. Iya. Ke ibu kalau misalnya mau ngapa-ngapain, kalau misalnya mau keluar gitu kan ya. Suka bilang, "Mah, mau keluar." Mau kemana, mau kesini misalnya kan gitu ya. Jadi salaman kan gitu ya. Ada sesuatu hal yang dibicarakan oleh ibu yaitu doa. Doa. Nah itu pasti. Supaya anaknya selamat sampai tujuan, tidak terjadi apapun. Lancar, sukses gitu kan ya. Nah itu adalah pentingnya kita bersalaman sama orang tua, terutama ibu kita. Gitu. Dan kita pentingnya izin. Aina sok kabur bet. Aina naon di jalan sok mau nyahun. Gitu. Nggak doa gitu. Tuntunan orang tercarekan gitu. Nyamit-amit Kangnya. Tong sampai itu terjadi gitu. Faedah juga kalau misalkan kita mempunyai tujuan target misalkan nih ada perempuan target suka kita ya. Terus nggak izin, harus izin dulu ke doa. Oh iya dong. Ke ibu Ipa Indra terutama, terus izin juga ke ibu orang tua. Iya, pastinya itu mah. Emang sih Indra juga emang ngerumasain anak ya. Bukan ngerumasain ya, jadi maksudnya ngerasa masih anak-anak loh. Maksudnya gini, ngerumasa masih anak-anak. Kalau ada apa-apa teh masih suka bilang Kang gitu. Karena emang curhat sama orang tua itu emang segalanya Kang buat bagi saya nih. Iya. Karena emang solusinya tepat gitu. Doanya juga tepat gitu. Tapi sebetulnya itu bukan kategori anak-anak sih. Memang ya mau udah tua pun ya harus izin. Iya emang. Harus bilang, harus dekat. Iya kan ada, ya kan bukan ngomongin yang lain juga, ada juga yang sama orang tuanya hari-hari gitu Kang. Ada kan gitu juga. Biasa saja gitu kan. Tapi bahkan banyak orang yang malu gitu. Iya malu kan. Gitu maksudnya teh malu. Indra, mangga seperti itu, cuman tadi teh doa seorang bukan mau pengen didoain sebenarnya, cuman tadi itu ada keterkaitan hati loh gitu Bang. Iya. Ya memang harus gitu. Ada keterkaitan. Jadi berjalan sendiri aja. Berjalan sendiri aja, enggak tanpa paksaan gitu kan ya. Emang udah otomatis secara sendiri gitu maksudnya. Ngaguluyur gitu. Gitu. Iya betul Petra. Nah, memang itu pentingnya pun biang. Kita harus memang pun biang itu harus benar-benar. Pokoknya luar biasa sekali ya. Luar biasa. Pun biang mah, langsung jadi. Jadi gitu. Doa orang tua itu. Surga di telapak kaki ibu. Nah gitu. Pernah jangan di tayangan ayat tuh. Sih. Kan maksudnya eta teh jadi bukan kata-kata yang apa sih namanya teh, bukan dalam bahasa Indonesianya mah apa ya? Gak tau lah, lupa aku tuh teorinya. Pernah belajar kata-kata seperti itu gitu. Tapi lupa lah gitu. Lupa gitu. Tara ngapalkeun soalnya kan gitu kan. Nah, karena aku loba ngapalkeun. Meskipun Pak Indra udah lulus apapun itu udah berhasil. Baca itu harus diulang. Ya, insya Allah Kang. Ya cuman emang yang susah itu melawan diri sendiri Kang. Betul. Nah itu jadi kemalasan. Nah itu yang awalnya melawan dengan kemalasan Kang. Yang susah itu sebenarnya itu. Padahal layak umum sebenarnya sama seperti itu. Yang susah itu
malesnya itu melawan hawa nafsu sendiri. Ya, melawan hawa nafsu dan kemalasannya itu. Kan kata Rasul gitu. Zaman saya katanya. Perang melawan orang lain, kalian itu bakal susah melawan diri sendiri. Melawan hawa nafsu. Itu. Nah, itu. Memang wah, nafsu setan itu kan setan itu dan jin itu harus pasti menggoda. Iya. Mengganggu manusia terus. Kan udah ada itunya. Sejarahnya juga ada. Sejarahnya emang dari sananya juga udah di skenario kan. Skenario kumaha itu emang film. Oh iya dong. Kan yang punyanya si Allah kan. Oh iya. Iya kan? Jalan hidup kita. Jalan hidup kita kan. Sudah emang sudah di itu. Udah di skenario kan. Kan tadi teh jadi jangan melebihi yang melebihi Allah. Gitu. Melebihi Allah kan gitu. Jangan teman-teman, kita jangan melebihi Allah. Pengetahuan kita misalkan sekarang mah urang arek ieu euy. Urang pasti ieu. Tah eta teh sudah melebihi sebetulnya Pak Indra. Tah itu sebenarnya emang melebihi. Cuman emang optimisme harus. Iya, itu hanya optimisme harus sebenarnya supaya kita semangat dalam menjalaninya gitu maksudnya. Iya, jadi supaya semangat. Nah gitu Kang. Jadi kumahanya sebenarnya mah hidup teh gampang-gampang susah sebenarnya gitu kan. Iya, gampang-gampang susah sih. Tapi ya berjalan dengan lancar aja Kang gitu ya. Dan mudah-mudahan gitu kan ya pada Den ya kita lah gitu ya. Semoga berhasil ke depannya. Amin. Dan kita semua teman-teman juga kita doakan sehat terus di masa pandemi ini ya. Semoga sukses terus. Amin. Banyak rezekinya beda ya. Amin. Pokoknya segala sesuatu hal yang terbaik lah buat kita semua. Iya gitu kan. Terutama di negara kita tercinta ini. Tercinta pokoknya lah sama Indonesia. Tidak ada musibah-musibah lagi. Amin. Karena kitanya harus sadar. Orang teh geus naon sih di bumi. Tah gitu. Teu naon kan? Naonan teh kekumahan kan gitu mereka. Gitu. Benar tuh. Beda. Kepan rek gitu wae kan itu. Gitu wae. Tapi urang boga pertanyaan ieu. Naon kumaha? Eta penting bagus soalnya aing. Cara beli deui nih. Pasti bagus. Kumaha? Iya Indra. Bukan dengar gosip mungkin. Apa ya? Asal luas kieu kumaha? Ayo gosip ayeuna teh keur menyukai seseorang cuman tidak berjalan dengan mulus sih, cuman sedang berjuang aja. Iya. Itu yang benar beda. Saya pengen mendengar aja curhatan. Benar sih sebenarnya, cuman saya itu emang jadi ada yang disukai ya dari duluan. Bisa disebutin nggak biar dia nonton? Oh jangan dong. Kenapa jangan? Privacy. Tapi kan biar dia nonton, biar dia tahu gitu, biar dia tahu bahwa Pak Indah itu benar-benar menyukai dia. Oh jangan. Inisialnya aja, inisial. Bisa nggak? Oh nggak bisa. Berarti Pak Indra memang nggak berani. Emang bukan nggak berani dalam sosial, nggak berani dalam sosial media karena itu mah menyangkut privasi Bang, gitu maksudnya. Tapi ada privasi yang harus diungkapkan juga. Nggak boleh. Ya istilahnya nanti saya share lah ke dia gitu siapa gitu nanti. Ya kasih tahu sama saya nanti siapa. Biar nanti videonya saya share buat kamu juga perjuangan juga nonton. Enggak kan ke kitanya era Bang maksudnya. Malu Bang maksudnya kumanya bukan hal yang aneh sebenarnya gitu kan ya sebenarnya mah. Tapi dia aneh gitu kan. Lain gitu Pendra. Kieu maksudnya saha gitu. Kayak inisialna di aya lah maksudna teh lah. Inisial ini satu huruf aja lah, huruf depan, huruf belakang. Itu maksudna pan Bang pan abal sorangan meureun nu tadi teh. Itu pokoknya eta mah janganlah maksudna teh. Jadi ada sesuatu yang harus diprivasi Kang ya. Maksudnya di privasi teh emang ya ke indranya malu. Bisa. Malu gitu kan ya. Ya enggak apa-apa lah ya. Tapi itu benar-benar itu sedang emang berjuang sih lagi ya Bang ya. Cuman karena memang si ceweknya itu gak tahu biasa, gak tahu emang suka. Jadi masih sebenarnya tuh saya suka heran gitu loh. Pak Indra ini dilihat dari tampangnya juga nggak terlalu ya standar, nggak terlalu gitu ya. Bahkan waktu di kampus itu kita kita saingan.
Saingan gimana bang? Terkenalnya beneran di kampus malah saingan. Enggak, maksudnya gini. Pak Indah, yang herannya kok susah jadi-jadinya gitu. Kok dia nggak bisa nerima gitu, maksudnya gitu. Sebenarnya bukan gak nerima sih bang, sebenarnya belum ada jawaban yang pasti gitu bang. Karena mungkin terkena friendzone itu bang sebenarnya. Padlijon. Friendzone bang. Friendzone. Ya pada tau lah ya. Semuanya friendzone itu ya. Friendzone pokoknya. Mungkin dia juga terjebak friendzone, gak tahu Indra yang terjebak friendzone, gak tahu dua-duanya kan gitu ya. Udah sahabatan lah gitu. Jadi Indra sebenarnya pernah ngungkapin, cuman sebentar, saya mau nanya dulu itu udah kenal berapa lama? Ya kan, ya harus dikasih tahu kan itu profesi, itu nggak usah dikasih tahu namanya. Tapi Pak udah berapa lama? Saya nanya itu aja. Ya mungkin udah 4 tahun lah mungkin. 4 tahun, kenal udah 4 tahun, belum jadian sampai sekarang? Belum pernah jadian, ada ikatan seperti pacaran? Enggak, belum. Tapi sahabatan gitu? Sahabatan aja sih. Mungkin di situ beratnya. Maksudnya berat gimana? Maksudnya beratnya di dalam sahabatan? Tapi Pak Indra sudah mengungkapkan sama dia? Udah. Ya, tanggapan dia itu seperti apa? Tanggapan dia emang masih labil lah Kang. Maksudnya masih labil tuh emang belum ada kepastian. Ya berarti dia mungkin canggung juga karena emang udah lama jadi sahabat gitu Kang. Nah itu mungkin hambatannya itu. Iya. Gitu. Jadi bahkan sering bilang perempuan tuh kayak gitu. Kamu itu terlalu baik sama aku. Kalau saya mau dibalik justru aku baik, kamu harus milih aku. Benar gak? Kalau kamu udah tahu aku baik, kamu harus milih aku. Kamu takut disakiti, kita mau nikah, gak usah disakiti. Gitu jawabnya. Iya bang. Jadi sebenarnya bukan gimana ya? Emang gak ngomong seperti itu bang. Jadi dia tuh cuman diem aja, gak ada ngomong kepastian, terus dia tuh bercanda lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya Indra juga jadi bingung gitu, maksudnya kan mau ngobrol serius juga, jadi Indranya jadi terbawa suasana yang bercanda lagi, maksudnya kayak gitu. Berarti Pak Indra belum bisa meyakinkan hati dia. Kalau bisa mah ya dia pasti apa ya, hambatannya mungkin dari sahabat juga gitu ya. Bahkan memang ada teman yang jadi jodoh banyak. Iya. Nah di alumni enggak, maksudnya gini, sekarang target Pak Indra itu tapi masih suka kan sama dia, masih sayang gitu ya pastinya. Tapi punya rencana nggak untuk seriusin dia lah gitu? Insya Allah. Udah yakin udah siap harus siap dong. Nah, kalau ditanya harus siap. Nah berarti Pak Indra sekarang itu harus berjuang lagi, harus bisa meyakinkan seorang dia, hati dia. Dalam kata kutip ya, kita nggak tahu siapa namanya ya teman-teman. Mungkin nanti kita bongkar siapa perempuan yang dikejar oleh Pak Indra. Ya, sosok bagaimana sih perempuan yang susah sekali dikejar ya, dan belum memberikan jawaban terutama. Jadi lagu Padi menunggu menanti sebuah jawaban. Nah Pak Indra sekarang targetnya apa? Rencananya, planningnya bagaimana gitu? Sebenarnya planningnya mau bekerja keras dulu Kang sebenarnya. Maksudnya bekerja keras untuk pribadi, apa untuk mengejar dia, atau bekerja keras untuk sukses, atau buat pekerjaan, atau buat mapan gitu? Mungkin ya dalam artian mapan itu kan definisinya berbeda-beda kan? Definisinya berbeda-beda. Lebih ke pribadi dan ya itu tadi kan. Mengejar dia. Ya. Mengejar badai. Gitu. Nah itu Kang maksudnya teh. Jadi kita mah bukan fokus ke kita bekerja keras ya. Mungkin bukan fokus juga. Tapi di dalam bekerja keras itu ada satu pacu ya. Bikin terpacu gitu kan ya. Ke Indranya. Ya itu tadi. Jadi Pak Indra buat jadi semangat karena dia gitu. Nah gitu maksudnya teh. Gitu maksudnya. Saya tantang sekarang nih Pak Indra. Berani gak Pak Indra nelpon dia sekarang ke teman-teman? HP ambil itu, telepon. Halo, apa kabar? Nanya apa aja sih bebas. Enggak berani. Karena ini sosmed banget. Batur ge loba. Batur mengungkapkan cinta di lapangan, di
Paham Bang, karena emang levelnya belum seperti itu. Pak Indra belum nyampe seperti itu Bang. Masih dalam emang gimana masih sesulumputan lah maksudnya teh gitu. Karena kia kan maksudnya sesulumputan teh dalam artian masih belum terbuka lahnya. Takut yang pertama gak jadi. Bukan pesimis. Takut karena gak jadi, terus ya bukan hal yang penting juga Kang, maksudnya bukan hal yang penting. Terus era lah Kang gitu maksudnya. Zaman ayeuna masih kena ka era mau hasil kan. Asli, mau hasil. Ya pada intinya mah kayak sok saya besaran ayeuna mah sok masih perjuangkan dia. Kejar dia sampai dia menjadi milik Pak Indra. Ya mungkin kita doakan, mungkin jodoh juga. Amin. Kalaupun Pak Indra sudah memang serius untuk menikahi dia, sok kejar. Berikan dia jawaban kepada Pak Indra. Ya. Tapi dengan cara yang positif ya. Jangan menggunakan cara hal yang negatif. Oh iya dong, kita mah ya berjuang apa adanya. Terus Kang, iya namanya maksudnya di dalam pacaran itu ke yang negatif itu enggak Bang, dijauhi. Maksudnya misalnya apa ya? Secara memperjuangkannya gak layak lah gitunya maksudnya teh. Enggak seperti itu. Maksudnya teh secara normal aja. Ya gini Bang, ada prinsip gini ya mah. Jadi ada ente syukur gitu. Jadi cik bahasa Indonesia nama kieu maksudnya ya syukur kalau mau gitu kan ya. Kalau enggak juga gak apa-apa gitu. Ya. Ya tapi kan membutuhkan jawaban. Iya emang. Memang perjuangan tidak akan membuahkan hasil yang kecewa lah. Meskipun kecewa itu adalah sebuah kegagalan untuk kita sukses. Jangan dianggap. Jadi kalau misalkan kamu itu ditolak nantinya, pahitnya itu ya. Kalaupun Pak Indra ditolak, Pak Indra jangan pesimis juga. Masih banyak perempuan-perempuan ini. Banyak di luar sana. Tapi Pak Indra satu nggak boleh menjadi musuh. Oh iya. Adapun Pak Indra ditolak nggak usah. Jangan. Harus tetap berteman. Harus berjalan dengan lancar juga gitu. Maksudnya ya kontekan seperti biasa aja gitu. Jangan sampai lost kontak gitu maksudnya kan. Ya rekan-rekan semua kita doakan ya untuk kelancaran Pak Indra mengejar cintanya. Dan juga kita doakan kepada kerabat atau keluarga yang kena musibah Sriwijaya, musibah besar itu. Kita doakan mudah-mudahan supaya ikhlas dan juga korban-korban juga diterima di sisi Allah dan diterima di sisi Tuhan. Amin. Sampai di sini saja pertemuan kita atau obrolan kita. Sebetulnya masih banyak. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Setiap hari Minggu ya nanti saya upload. Nah sekarang mau upload yang kedua. Mungkin sekarang pengen saya upload dari 1 minggu 2 kali mungkin kalau ada waktu. Iya, bagus. Kalau pun lebih bagus tiap hari Bang. Cuman orang teh pan boga pegawaian kan. Boga pemajikan aja. Boga pemajikan. Hayo podcast kumaha ieu di kamar di kamar. Ayo di mana Bang? Bas sudah di rumah tadi siap. Gitu. Bung saya mah di omong kita. Iya. Pemajikan eueuh nih. Nah, intinya gitu ya. Kita doakan semua agar kita ditabahkan hatinya. Mudah-mudahan juga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Dan juga untuk peserta didik saya dan juga peserta didik yang lain, mohon bersabar. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dan bertatap muka langsung dalam pembelajaran. Ya, mohon bersabar dan doakan. Semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Dan tadi saya lihat berita Pak Jokowi presiden kita katanya sudah divaksin pertama ya. Iya. Ya, kita nggak tahu hasilnya, reaksinya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan kita Pak siap divaksin? Siap. Negara Indonesia harus siap dong. Siap, pastinya. Itu katanya, kan vaksin itu kan memberikan kita sehat, ya kan? Iya. Nah, Pak Indra, terima kasih sudah mau berkunjung ke studio saya yang kecil ini, yang jelek ini, dan mau berbincang bersama saya. Dan jangan bosan, kita akan
berbincang lagi teman-teman juga yang mendengarkan dan yang menonton video ini. Jangan lupa like di bawah, komen juga di bawah apabila kata-kata kita ada yang salah dan juga ada yang melenceng. Mohon dimaklum dan juga boleh berkomentar. Boleh request juga, Kang, request dong. Pengen podcast sama Deddy Kobuzer misalkan. Boleh dan saya undang. Ya kalau ada. Oh iya dong, amin ya. amin Makanya ya. subscribe dulu lah. Subscribe dulu yang banyak. Agar channel ini berkembang dan channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih luasnya kepada rekan-rekan semua. Dan jangan lupa Bang, Indra Inspire. Subscribe Indra Inspire ya. Subscribe juga, komen, like dan share. Pokoknya lah, subscribe intinya ya. Saling gotong royong lah. Saling gotong royong ya, supaya semuanya channel kita maju bersama. Iya, berkembang bersama. Ya. Berkembang. Cukup sekian pertemuan hari ini. Ya. Saya Indra. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Bye.